Halo, balik lagi bersama kita di Warung Muluk. Kalau nggak dipuluk pasti dipeluk. Oke, hari ini kita akan bahas temanya jurnalistik bersama narasumber kita, yaitu teman kita sendiri. Boleh dikenalkan mungkin, Mbak? Oke, halo semuanya. Hai. Ya, perkenalkan nama saya Umul Husna Mukadas. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UMM. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Umul dong. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang jurnalistik bersama Mbak Umul yang sudah mengambil penjurusan jurnalistik. Di sini kita akan membicarakan tentang apa itu jurnalistik dan apa itu kode etik. Oke, mungkin langsung aja ya. Pertanyaan nomor 1 dulu, yaitu apa sih jurnalistik itu? Jurnalis berarti ya? Oke. Apa itu jurnalis? Apa itu jurnalis mungkin ya? Jadi kalau menurut yang saya pelajari, jurnalis itu sebuah profesi di mana profesi itu profesi menganalisis berita. Jadi seorang jurnalis sebelum menampilkan berita, mereka ada proses-prosesnya, mulai dari mengumpulkan berita, mereka mencari berita, menganalisis, serta mempublikasikan di beberapa portal media yang mereka punya. Adapun portal media itu dari media elektronik maupun media cetak, seperti itu. Apakah semua orang tuh boleh jadi jurnalis? Sebenarnya mungkin boleh, cuman untuk menjadi seorang jurnalis itu harus mempunyai syarat-syarat ya, seperti itu, syarat-syarat yang memang sudah ada di ketentuan-ketentuan menjadi jurnalis. Misal iki nggak apa-apa kan pakai bahasa. Misal nih aku pengen jadi jurnalis, tapi aku nggak punya lisensi apapun, aku bikin berita, apa itu boleh atau bagaimana? Sebenarnya sih boleh-boleh aja ya kalau misal mau menampilkan berita atau kita mau menjadi seorang jurnalis. Tapi kan jurnalis itu kan punya beberapa kode etik yang harus kita ikuti dan kita patuhi kayak gitu. Karena emang belum tentu semua orang itu bisa jadi jurnalis, dan semua jurnalis itu belum tentu semua orang bisa menekuni bidang tersebut. Karena itu menjadi jurnalis itu kan kayak dia itu ibaratnya kaki tangan rakyat gitu loh. Jadi dia yang menyampaikan kepada khalayak umum. Apakah ada kriteria pasti untuk jadi jurnalis? Syarat-syarat untuk bisa jadi jurnalis? Kalau syarat-syaratnya itu mungkin kurang tahu ya. Biasanya kalau syarat-syaratnya itu kan dikasih dari sebuah media. Kayak misal mereka mau merekrut seorang wartawan atau jurnalis. Nah, tapi sebelum itu teman-teman perlu tahu nih, kalau misal sebenarnya jurnalis dan wartawan itu sesuatu yang sama, seperti itu. Jadi tidak ada yang membedakan itu. Cuman di sini wartawan itu lebih dikenal lebih dulu. Setelah itu baru sekarang di era modern itu dikenalnya dengan jurnalis kayak gitu. Jadi dulu tuh wartawan karena memang yang mengelola media cetak dan lain-lain itu wartawan. Terus sekarang jurnalis itu lebih ke media-media elektronik kayak gitu. Kalau berarti untuk televisi dan media cetak, apakah sama-sama disebut wartawan ya? Televisi dan media cetak, ya seperti itu tadi yang saya bilang. Kalau misal media cetak itu lebih ke wartawan. Sebenarnya cuman dari penggunaannya saja sih, maksudnya kayak dulu itu memang dikenal wartawan, tapi sekarang lebih dikenalnya dengan jurnalis. Sebenarnya sah-sah saja kalau misal mau disebut wartawan atau jurnalis, itu sah-sah saja. Sama aja ya? Iya, sama aja. Oke. Terus ada nih pertanyaan kedua, apa sih perbedaan jurnalistik sama jurnalisme? Sebenarnya kalau perbedaan dari jurnalistik sama jurnalisme itu sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya, perbedaan makna yang cukup jauh kayak gitu, karena emang dari keduanya itu sama-sama berkaitan dengan dunia kewartawanan. Tapi kalau jurnalistik itu lebih ke profesi, kalau jurnalisme lebih ke orang yang menekuni bidang tersebut kayak gitu. Itu menurut saya ya. Kalau mungkin ada yang lebih paham tentang jurnalistik dan jurnalisme, itu bisa dijelaskan di bawah sini biar teman-teman yang nonton video ini bisa tahu lebih jelas. Jangan lupa ya semuanya datang di
warung kopi muluk. Jangan lupa kalau nggak dipuluk pasti dipeluk. Nah, Iya, oke. tempatnya disponsorin oleh Kopi Muluk, menunya enak-enak ya. Oke, balik lagi ke topik. Pastinya kalau kita jadi seorang jurnalis selalu diatur oleh aturan yang membuat kita menjadi Iya, betul. profesional. Kira-kira apa aja aturan itu? Kode etik yang harus dijalankan apa ada? Sebenarnya dari kode etik jurnalistik itu banyak ya, cuman mungkin di sini aku sebutin beberapa aja dari kode etik yang harus dipatuhi dan diikuti oleh jurnalis itu ada independen. Terus juga ada akurat di sini berarti semua berita yang mereka kasih ke media atau ke khalayak umum tuh harus benar-benar yang faktual gitu ya. Ya betul, yang tidak ada kayak campur tangan lah dari orang-orang yang punya kepentingan seperti itu ya. Terus juga ada berimbang. Nah, berimbang di sini kan berarti informasinya itu harus lebih imbang gitu, jadi tidak memihak ke pihak yang satu, tidak memihak ke pihak yang lain, jadi lebih kayak ya mereka menyediakan berita itu dengan sesuai porsi. Yes, betul. Semisal Ya. ada berita tentang pilkada, berarti tidak boleh berat sebelah ya. Ya, betul. Sebelah. Ya, terus juga ada tidak beretikat buruk. Tidak beretikat buruk di sini lebih ke dia itu dalam mencari berita atau mencari informasi itu lebih ke dia harus selalu jaga attitude-nya seperti itu. Karena kan wartawan atau jurnalis sendiri itu ibaratnya mereka kayak public figure gitu loh. Mereka tuh jadi jadi patokannya masyarakat gitu. Jadi kayak public figure itu kan apa-apa pasti dikomentarin dan lain-lain. Kalau wartawan juga hampir sama seperti itu, jurnalis hampir sama seperti itu sih. Mungkin sikap yang harus ditanamkan saat kita berangkat ke TKP. Iya, jadi harus lebih punya attitude lah dan lebih tahu mana yang harus diwawancara. Kan nggak mungkin nih, misal ada korban kebakaran gitu kan, yang ditanya langsung korban yang punya rumah gitu, gimana perasaan Anda kayak gitu, ya otomatis perasaannya pada saat itu kan hancur banget kayak gitu. Berarti termasuk ini ya, kalau semisal ada berita pembunuhan, mengapa tidak yang diwawancara adalah pelaku ya kan, atau korban? Kalau korban sudah meninggal ya, enggak, artinya bukan korban utama yang diwawancara. Iya, seperti itu. Di sini kan. Karena emang kita juga harus tahu ya, karena kalau memang kita ada di posisi itu jelas kita kayak mau menyampaikan informasi kan nggak kuat gitu ibaratnya. Terus juga harus tahu mana narasumber yang perlu kita wawancara dan mana yang enggak. Saksi mata. Jadi nggak semua orang yang ada di sekitar situ harus kita tanyakan dan jadi narasumber gitu. Oke, kalau kita menjadi wartawan, bagaimana kita bisa dengan benar memilih narasumber saat di TKP? Karena kan susah banget nih, banyak orang, semuanya lihat, tapi nggak semua orang pasti pandai ngomong kan di situ. Iya. Nah, bagaimana? Sebenarnya itu sudah menjadi tantangan tersendiri ya buat wartawan atau jurnalis. Tantangannya karena kita mau narasumber kita itu memberikan informasi yang jelas kayak gitu, tapi kan nggak semua narasumber yang kita dapat itu dia memberikan informasi dengan sangat jelas gitu kan, nggak sesuai dengan keinginan kita ya. Berarti di situ ya kita serahkan langsung ke, maksudnya itu pintar-pintarnya wartawan atau jurnalis kayak gitu, mereka mencari informasi seperti itu. Berarti pernah ya saat ada kejadian kita wawancara lebih dari satu orang. Yes. Karena kembali lagi timbal baliknya waktu diwawancara tiba-tiba Ya, tapi banyak loh yang kayak misal jurnalis atau wartawan nanya narasumber dan narasumbernya itu yang nggak nyambung sama sekali, itu banyak sih kejadiannya seperti itu. parah. Iya. Jadi itu pintar-pintar mengakali aja sih. Kalau misal nih ke tempat-tempat yang entah itu
ada bencana atau kebakaran atau gimana, mungkin kita bisa, kalau kita mau ngambil apa kayak ibaratnya jalan yang lebih gampang gitu loh. Apa sih namanya itu? Jalan setan. Ya, maksudnya kalau kita mau ngambil posisi amannya ya sudah, kita nanya ke orang-orang yang kayak RT, RW, kayak camat, lurah ya kayak gitu. Kita langsung nanya ke orang-orang yang seperti itu sih. Oke. Tadi kan kita udah bahas tentang kesalahan-kesalahan jurnalis. Salah satunya yang tadi mewawancarai anak kecil yang harusnya nggak boleh, apalagi beritanya bisa jadi kemana-mana gitu kan ya. Ada nggak sih kiat-kiat agar kita tidak melanggar kode etik yang sudah dibuat oleh global maupun kode etik secara general yang ada di Indonesia ini? Iya, sebenarnya ada beberapa pencegahan seperti itu ya, yang seorang wartawan itu tidak boleh melanggar kode etik yang sudah dibuat dan diberi untuk semua wartawan yang ada di Indonesia kayak gitu. Mungkin yang pertama itu dari beberapa pencegahannya itu ada dari mereka itu harus ada tes pelatihan atau setiap mereka. Jadi kan kalau di jurnalis itu kan ada pemimpin redaksi dan lain-lainnya itu. Jadi ketika mereka mengumpulkan berita atau menyajikan berita itu mereka harus ada rapat redaksi dulu sebelum berita itu dinaikkan ke media kayak gitu. Jadi emang kiat-kiatnya atau pencegahannya itu mungkin bisa dilakukan ketika mereka rapat redaksi. Harus selalu diingatkan kode etik jurnalis itu seperti apa kayak gitu. Yang boleh diikuti, yang tidak boleh diikuti atau yang tidak boleh dilanggar kayak gitu. Yang tidak boleh dilanggar kan itu ya misalnya ya yang tadi yang sudah kita jelaskan di awal kayak akurat, independen dan lain-lain itu kan tidak boleh dilanggar kayak gitu. Berarti kalau lihat masalah tadi nih yang tentang Global TV, karena kan proses pembuatan berita itu lewat banyak tahapan ya. Berarti kesalahan yang dilakukan oleh jurnalis Global TV tadi bukan individu, kelompok. Ya bisa jadi ya, mungkin bisa jadi ketika itu menjadi kesalahan bersama karena ketika beritanya naik itu dari pemimpin redaksi atau editor naskahnya yang kurang cermat dalam menganalisis berita itu. Jadi itu jadi kesalahan bersama kayak gitu. Adakah perbedaan jurnalis yang melihat pelatihannya mungkin di YouTube ataupun di tempat lain dengan anak sekarang? Apakah mengalami perubahan karena generasi yang tidak menyalahi kode etik tapi berubah tapi nggak nyalahin? Ada nggak kira-kira begitu? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Mbak Umul jurnalis sekarang ini gimana sih? Sama apa ada nggak pesan-pesan buat jurnalis sekarang agar tidak melanggar seperti kejadian yang Global TV tadi lakukan? Jurnalis di era modern. Yeah. Nah kalau yang kita tahu kan era globalisasi sekarang itu kan kayak menghantarkan kita ini kepada situasi yang ya serba modern kayak gitu kan. Kayak sekarang jurnalis itu bukan hanya terpatok ke media cetak ataupun media elektronik, tapi ada juga media-media lainnya kayak gitu kan. Nah mungkin untuk jurnalis kedepannya itu lebih kayak mengurangi kalau mencari berita itu yang lebih faktual, yang lebih akurat kayak gitu, biar tidak ada berita-berita yang hoax kayak gitu yang didapatkan dari masyarakat kayak gitu kan. Nah terus juga ada menjadi jurnalis sekarang itu mungkin harus paham sama kode etik, kode etik jurnalis. Terus juga mereka harus bisa mematuhi kode etik itu karena kan sekarang itu banyak orang-orang yang kayak menurutku banyak orang-orang yang udah jadi wartawan, jurnalis tapi mereka ada yang nggak paham. Jadi ya itu banyak kemana-mana kayak gitu, bermasalah ya kayak gitu. Terus juga kan mungkin sekarang itu kan media-media yang dipakai itu banyak ya, sudah dari kayak website lain-lain, TikTok dan lain-lain kayak gitu. Mungkin itu ada berita-berita yang harus disensor kayak gitu kan. Jadi nggak semua yang berita itu harus disajikan ke masyarakat kayak gitu. Juga ada di sini tuh ada beberapa kayak
menyensor berita-berita yang berbau unsur sara kayak gitu. Ya, jadi kan ya anak-anak sekarang itu lebih kayak kita menyajikan berita itu dengan yang lebih santai dan lebih bebas. Tapi santai dan lebih bebas ini tuh tetap harus di dalam lingkaran yang tidak boleh keluar dari situ kayak gitu, dari kode etik itu. Pertanyaan terakhir, mungkin pesan-pesan untuk orang-orang atau anak-anak yang ingin jadi jurnalis agar tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh yang sebelumnya, gimana? Kalau pesan-pesan dari saya sendiri sebagai calon seorang jurnalis itu mungkin ya amin. Itu mungkin lebih ke banyak membaca dan rajin menulis kayak gitu. Terus juga dari berita-berita yang kita dapatkan itu jangan cepat ditelan mentah-mentah kayak gitu. Jadi harus di cross check terlebih dahulu. Kita harus lebih kritis gitu, kayak kita nggak boleh tiba-tiba pas dapat berita dari satu orang kita langsung ini gitu. Tapi kita belum tahu pihak selanjutnya pihak sebelah itu seperti apa. Iya, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, betul sekali. Pintar juga Mas Anggungnya. Karena kita sejurusan sebenarnya. Oke guys, cukup sampai sini aja penjelasan tentang jurnalis. Semoga teman-teman paham dengan jurnalis yang sudah kita bahas dengan Mbak Umul ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih juga kepada Mbak Umul. Terima kasih untuk Mas Agung juga ya. Dan jangan lupa sekali lagi harus pergi ke Warung Mulu. Kalau nggak di Pulu ya di Pulu.